Kendal adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Kendal yang masuk dalam wilayah metropolitan Kedung Sepur yang merupakan wilayah metropolitan terbesar keempat setelah Jabodetabek, Punjur, Gerbang Kertosusila, dan Cekungan, Bandung. Nama Kendal diambil dari nama sebuah pohon, yakni pohon kendal. Pohon itu pada mulanya tidak ada yang tahu namanya, tetapi ketika Pakuwojo bersembunyi di pohon itu, di dalam pohon itu terang benderang, akhirnya pohon itu dinamakan pohon kondali yang berarti penerang, dan karena orang Jawa tidak fasih berbahasa Arab, maka jadi Kendal. Kenakalan remaja sering terjadi pada banyak daerah di Indonesia. Tak jarang kenakalan itu berakibat fatal hingga hilangnya nyawa seseorang. Tak heran pada beberapa kasus, para remaja ini menggunakan senjata tajam saat melakukan aksi mereka. Masyarakat diresahkan dengan beberapa aksi tawuran yang terjadi belakangan di Kabupaten Kendal, bahkan sampai merenggut korban jiwa. Dalam berita itu, terlihat puluhan remaja kejar-kejaran sambil menggunakan senjata tajam. Di berita lain, ditampakkan seorang remaja dikeroyok beramai-ramai di mana salah satu pelakunya melayangkan senjata tajam pada remaja yang dikeroyok. Dalam keterangan tersebut, diketahui kalau peristiwa serupa sering terjadi di wilayah hukum Kabupaten Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang dengan narasumber yang waktu SMA pernah melakukan tawuran. Menurut Anda, dampak apa aja sih yang bisa ditimbulkan tawuran? Dari segi kitanya sendiri, yang pasti itu nyawa. Kalau kita lagi beruntung ya paling luka-luka. Kalau kita lagi nggak beruntung, seperti teman saya ada yang sampai meninggal. Dan dampak dari masyarakat pun, segi masyarakat pun itu juga banyak. Bahkan masyarakat juga ikut kena. Apakah Anda merasa kapok atau belum melakukan tawuran tersebut? Dari pengalaman saya selama ini, dari dampak yang terjadi, dari dampak yang terjadi pada teman saya itu sudah membuat saya kapok untuk tidak melakukan tawuran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas PGRI Semarang, jurusan PGSD. Nama saya Niken Arumskar Febrianti dan rekan saya Fania Puspita Dewi. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Mas Satrio. Izin meminta waktu sebentar untuk bertanya mengenai tawuran. Bagaimana Anda menyikapi teman Anda yang melakukan aksi tawuran? Kalau teman sih ada. Kadang saya juga minta teman-teman untuk bagaimana lah kita menyikapi ada masalah, jangan sampai nanti tawuran, ada salah paham kan. Biasanya kan kalau anak-anak muda kan itu masalah cewek lah, masalah apa kan nanti kan selalu gabung-gabung minta teman, ayo bantu itu tawuran. Jadi kan kadang saya pesannya ya itu, kita kalau ada masalah harus di rembuk, nanti ada solusi kan, jangan sampai ada tawuran, paling seperti itu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada siswa-siswa yang tawuran di luar sana? Untuk teman-teman, intinya ayolah, kita sudah dewasa, SMA sudah masuk dewasa ya, sudah paham bagaimana kita nanti hidup ke depan seperti apa. Kita jangan sampai salah melangkah ya. Tawuran juga tidak ada gunanya. Kalau terjadi apa-apa juga nanti resiko juga kita sendiri yang dapat, keluarga juga rugi, sekolah juga rugi. Gitu aja. Sebelumnya saya Yakutina, mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang. Bagaimana peran keluarga, khususnya Bapak sendiri, untuk mendidik anaknya agar tidak terjadi atau terlibat tawuran? Juga hal-hal yang disampaikan anak-anak dan untuk kedepannya bisa lebih baik dan terhindar dari masalah-masalah apalagi saya anak-anak sekarang yang sering terjadi. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Hanifah Anggraini dan teman saya Melisa Windy Pranita. Kami dari jurusan PGSD Universitas PGRI Semarang ingin meminta waktu sebentar untuk bertanya kepada Bapak. Mohon maaf, namanya siapa Pak? Nama saya Arif Hidayat, MPD. Ya, kami akan bertanya seputar maraknya tawuran di SMA terdekat. Lalu bagaimana cara Bapak menyikapi tindakan tersebut apabila anak didik Bapak melakukannya? Yang pertama, kita melakukan pembimbingan dulu. Kita lakukan pembimbingan untuk pencegahan. Sehingga kita telah menerapkan di sekolah itu yang namanya adanya pedoman
tentang siswa. Semisal kalau siswa itu berkelahi, maka langsung kita kasih skor 50. Kalau nanti siswa itu melakukan lagi 2 kali berkelahi tanpa sebab yang jelas, itu maka kita kasih 75. Dan 75 itu orang tua sudah dipanggil. Sementara untuk tawuran itu kita langsung kasih skor 75. Ya. Seandainya nanti terjadi urusan dengan pihak kepolisian atau pihak berwajib dari tawuran itu, maka jelas dari sekolah akan kasih skor pelanggaran itu 100, siswa dikembalikan. Edukasi seperti apa yang harus ditanamkan di diri mereka supaya tidak ikut terjun ke jalan melakukan aksi tawuran, Pak? Dengan cara kita mengaktifkan kembali organisasi intrasekolah yang di situ ada pramuka, ada PMR, ada apa-apa, sehingga kita tekankan di situ waktu untuk melakukan hal-hal kesalahan sehingga tidak ada. Kita persempit gerak mereka yang mau melakukan tawuran dan sebagainya dengan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita akan bisa memberikan bimbingan, dorongan, bisa memberikan jalan keluar, sehingga untuk menuju ke tawuran saja itu nanti sudah tidak mereka lakukan. Tawuran, maraknya tawuran yang ada di SMA terdekat. Iya.